Mari memuji Tuhan. Ya. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, Kau baik. Kau sungguh Allahku yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi Kau baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikanlah pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Saya serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya. Selamat pagi yang sudah bergabung, Pak Simeon, Pak Bambang, Bu Foni, Yosinta, semua yang sudah bergabung, Bu Titi. Ayo kita baca Yeremia 25 ayat 4 sampai 11. Yeremia 25 ayat 4. Yeremia 25 ayat 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Juga Tuhan terus-menerus mengutus kepadamu semua hambanya
yakni nabi-nabi, tetapi kamu tidak mau mendengarkan dan memperhatikannya. Kata mereka, bertobatlah masing-masing kamu dari tingkah lakumu yang jahat dan dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat, maka kamu akan tetap diam di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu dan kepada nenek moyangmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Juga janganlah kamu mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepadanya. Janganlah kamu menimbulkan sakit hatiku dengan buatan tanganmu, supaya jangan aku mendatangkan malapetaka kepadamu. Tetapi kamu tidak mendengarkan aku, demikianlah firman Tuhan, sehingga kamu menimbulkan sakit hatiku dengan buatan tanganmu untuk kemalanganmu sendiri. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, oleh karena kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataanku, sesungguhnya aku akan mengerahkan semua kaum dari utara, demikianlah firman Tuhan, menyuruh memanggil Nebukadnezar Raja Babel hambaku itu. Aku akan mendatangkan mereka melawan negeri ini, melawan penduduknya, dan melawan bangsa-bangsa sekeliling ini yang akan kutumpas dan kubuat menjadi kengerian, menjadi sasaran kesulitan, dan menjadi ketandusan untuk selama-lamanya. Aku akan melenyapkan dari antara mereka suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, bunyi batu kilangan dan cahaya pelita. Maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Kemudian sesudah genap 70 tahun itu, demikianlah firman Tuhan, maka aku akan melakukan pembalasan kepada Raja Babel dan kepada bangsa itu oleh karena kesalahan mereka, juga kepada negeri orang Kasdim dengan membuatnya menjadi tempat-tempat yang tandus untuk selama-lamanya. Aku akan menimpakan kepada negeri ini segala apa yang kufirmankan tentang dia, yaitu segala apa yang tertulis dalam kitab ini, seperti yang telah dinubuatkan Yeremia tentang segala bangsa itu. Sebab mereka pun juga akan menjadi hamba kepada banyak bangsa-bangsa dan raja-raja yang besar, dan aku akan mengganjar mereka setimpal dengan pekerjaan mereka dan setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Amin. Amin. Tema kita adalah harapan dalam penantian. Bagaimana kita punya harapan dalam penantian kita, penantian pemulihan kehidupan kita, penantian akan cita-cita kita, pencapaian, penantian akan pencapaiannya ya. Seorang putri yang bernama Alida melakukan tes DNA pada tahun 2020 dan mendapatkan hasil yang cocok dengan seorang pria yang tinggal di sisi lain dari Amerika Serikat. Ia dan anak-anak perempuannya lalu menemukan artikel berita dari tahun 1950-an yang membawa mereka pada kesimpulan bahwa pria tersebut adalah Louis, paman Alida yang sudah lama hilang. Wow, kok bisa ya? Ajaib. Louis diculik di sebuah taman pada tahun 1951 ketika masih berusia 6 tahun. Tes DNA tadi yang diambil 70 tahun setelah Louis menghilang berujung pada reuni membahagiakan antara Louis dan keluarga biologisnya. Alida berkata, "Saya harap dengan tersebarnya cerita kami, semoga ada keluarga lain yang terbantu. Pesan saya, jangan pernah menyerah." Wow,
Ini luar biasa ya. 10 tahun kemudian. 70 tahun kemudian baru ketemu dengan keluarga biologisnya karena penculikan. Shalom Pak Budi, Bu Yulan, Pak Yusak, shalom. Pak Martin, shalom. Jadi hati-hati ya, anak-anak sekarang itu rawan diculik ya. Jadi jangan dibiarkan pergi-pergi seorang diri ya. Bisa diculik. Nah, kalau beruntung ya 70 tahun kemudian diketemukan. Wih, lama banget ya. Saya ketemu ya, luar biasa itu. Luar biasa itu ya. Modelnya kan saya beda, sudah tua ya. Sudah tua. Dan herannya kok bisa ya nyimpen DNA-nya manusia. Mungkin begitu ya di negara maju ya. 70 tahun adalah waktu yang lama untuk menjaga harapan. 70 tahun rasanya kita masih hidup apa enggak gitu ya. Kalau 70 tahun janji pemulihan Israel itu mungkin sudah satu generasi sudah enggak ada ya, dilanjutkan generasi yang lain. Yeremia dan bangsa Yehuda tentu merasa hancur hati dan juga takut saat Allah berkata bahwa mereka akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Yeremia 25 ayat 11. Meskipun demikian bangsa itu tetap mengabaikan Allah dan menolak untuk berbalik. Kita baca ayat 5 ya. Yeremia 25 ayat 5. Yeremia 25 ayat 5. Kata mereka, bertobatlah masing-masing kamu dari tingkah lakumu, tingkah langkahmu yang jahat dan dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat, maka kamu akan tetap diam di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu dan kepada nenek moyangmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Orang Yehuda itu dikecam lebih dari 30 kali dalam kitab Yeremia karena tidak mau mendengarkan Allah. Selamat pagi Bu Wanda, Pak Budi Utomo. 70 tahun itu mungkin terasa begitu lama ya. Kayak seumur hidupku loh. Kami berdua sudah 70 tahun lebih. Nah, 70 tahun mungkin terasa begitu lama. Tetapi Allah masih menyertai mereka. Dan dia berjanji bahwa masa-masa sulit itu pada akhirnya akan berlalu. Kita baca Yeremia 29 ayat 10. Yeremia 29 ayat 10. Yeremia 29 ayat 10. Yeremia 29 ayat 10. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Amin. Amin. Jadi ketika bangsa Israel itu dibuang ke Babel, meninggalkan Yerusalem, maka ada janji Tuhan itu tidak selama-lamanya, tapi 70 tahun. Jadi ketika kita sedang menghadapi masa-masa sulit yang tidak berujung dan kita bergumul untuk dapat mempercayai Allah akan janji-janjinya, apakah kita punya pengharapan? Apakah kita tetap berharap kepada Allah? Allah yang baik, Allah yang sudah berjanji dan pasti menepatinya. Dia berjanji selalu menyertai kita dan mengasihi kita. Saat kita mendengarkannya dan menanti dia dengan sepenuh hati, kita akan menemukan pengharapan. Yeremia 30 ayat 11. Coba kita baca. 29 30. Yeremia 30 ayat 11. Yeremia 30 ayat 11. Yeremia 30 ayat 11. Yeremia 30 ayat 11. Sebab aku menyertai engkau, demikianlah firman Tuhan, untuk menyelamatkan engkau segala bangsa yang keantaranya engkau kuserahkan akan
kuhabiskan. Tetapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum. Tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Amin. Jadi kesalahan-kesalahan bangsa Israel yaitu menduakan Tuhan. Dia tidak mau kembali kepada Tuhan, melainkan kepada ilah-ilah lain ya, dari bangsa-bangsa Kanaan, dari bangsa-bangsa lain. Mereka katut penyembahan berhala, sehingga itu mendukakan hati Tuhan dan menjatuhkan hukuman kepada mereka. Ternyata kalau kita melihat tanah-tanah tandus, kita melihat pulau-pulau gersang, kita melihat benua-benua dengan padang gurun yang luas. Nah, kita ingat penciptaan Tuhan adalah semuanya baik. Nah, kan gitu ya. Semua baik, tapi kok ada yang tidak baik. Itu karena kesalahan dosa manusia. Jadi manusia dihukum Tuhan karena kesalahan-kesalahannya sendiri. Jadi disinilah hukuman terhadap Israel berlangsung 70 tahun dibawa penjajahan Babel, dibawa keluar daripada Babel. Mengapa ya kok tidak dijajah di negerinya sendiri? Harapan mereka adalah membinasakan, mengeliminasi budaya mereka, mengadakan kawin campur sehingga bangsa aslinya itu hilang, punah. Jadi maksudnya Babel itu memunahkan ya, menghabiskan Israel sampai ke akar-akarnya, makanya dibedol, dibawa keluar dari negaranya. Yang di negaranya tinggal orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit, yang jelek-jelek pokoknya. Yang bagus-bagus itu dibawa, diantaranya Daniel dan kawan-kawannya. Bagus-bagus dibawa keluar. Harapan mereka adalah bangsa ini punah ya, dengan cara mencerabut dari akar-akarnya, sehingga mereka bergaul dengan bangsa asing, menikah dengan bangsa asing, dan akhirnya budaya mereka itu hilang. Tetapi kita melihat bahwa walaupun berulang kali Israel ini hendak dibinasakan oleh bangsa-bangsa lain, juga bangsa Yahudi ya, dengan genosida yang masuk ruang gas itu, pembunuhan berjuta-juta orang Yahudi, tapi sampai sekarang nggak punah loh ya. Mereka bahkan mendirikan negara sendiri kan. Mereka bahkan disuruh pulang waktu itu 70 tahun setelah bebas dari Babel itu, mereka mendirikan bait Allah mereka lagi ya, zamannya Nehemia, Esra dan sebagainya. Nah itu kita melihat Tuhan itu setia ya. Tuhan kalau berjanji itu selalu menggenapi. Nah, masalahnya adalah janji Tuhan padamu apa ya? Engkau pasti pengen ya menduduki tanah Kanaanmu. Kamu pasti pengen mendapatkan sebuah rumah tinggal, negara yang dimana engkau berada di dalamnya, engkau mendapatkan zona nyaman, engkau bisa berkeluarga, engkau bisa beranak cucu, engkau bisa bekerja, engkau bisa menikmati hasil dari pekerjaanmu. Itulah namanya dipulihkan dan sampai ke tanah perjanjian. Harapannya seperti itu. Allah berjanji pada bangsa Israel untuk menduduki tanah perjanjiannya. Tetapi harus melenyapkan apa-apa yang ada di daerah itu supaya mereka tidak terjun kepada penyembahan berhala. Tetapi tidak semuanya ditaklukkan dan pada akhirnya mereka terjerat sampai hari ini. Jadi bagaimana dengan kita? Apakah kita percaya kepada janji Allah bahwa engkau akan mendapatkan tanah Kanaanmu, engkau akan mendapatkan tanah perjanjianmu? Bagi yang belum memiliki rumah, masih ngontrak, masih sewa, belum punya lahan, masih nyewa semuanya, belum punya tempat kerja, masih ngemper ya. Hari-hari ini ya saya melihat itu orang kok lebih senengan jualan di pinggir jalan ya. Jemput bola itu. Jemput bola katanya Pak Gem. Saya juga melihat ya, tidak saja di Indonesia, tetapi di Osaka,
di Hiroshima itu ada viral ya, cukup viral ya, seorang gadis yang mendorong gerobak jualan onigiri ya. Onigiri itu semacam kalau di sini itu nasi bakar itu loh ya. Nasi yang dikepal-kepal, dalamnya ada lauk-lauknya, entah tempe, entah apalah, terserah lah ya, ikan, daging, ayam, terserah lah. Dikasih lombok segala macam itu, terus dibungkus daun, itu kalau di Indonesia. Tapi kalau di Jepang bikin onigiri ya sama, sebetulnya prinsipnya sama, yaitu satu kepal nasi, di dalamnya itu ada lauk pauk ya. Ya ada salmon, ya ada telur, ya macam-macam ya, sayur macam-macam lah itu, terus dibungkus dengan nori. Kalau di Indonesia dibungkus godong gedang ya. Nah, ini nori, siwit itu loh, siwit rumput laut ya. Dan dikepal-kepal bentuknya segitiga. Kalau kita kan bentuknya kayak lontong gitu ya. Nah, si gadis ini dibuatkan apa sama kakeknya? Dibuatkan gerobak jualan ya, yang didorong. Kalau di sini kan gerobak jualannya pakai motor ya, bentor apa motor itu, becak bermotor itu, atau sepeda listrik ya. Di sana itu loh digeret ya, jadi seperti apa ya, rickshaw gitu ya. Jadi si gadis ini menggeret, mendorong atau menarik gerobak beroda itu 100 kilo saudara. Dengan dagangannya di total 150 kilo itu, dia pergi ke event-event itu 2 kilometer ya. Kalau tidak laku dia harus menghabiskan jualan itu. Itu kalau di total itu bisa 15 km dia jalan kaki ya. Kuat sekali, dia masih 27 tahun ya. Saya melihat perjuangan yang dahsyat luar biasa ya. Kalau di Indonesia wis bercokol di situ ya. Jalanan itu seolah-olah dikapling ya. Beli kapling seolah-olah wis di situ tidak pergi-pergi ya. Tapi ini mungkin dia di situ sepi, dia mendorong lagi ke tempat lain yang iya, dia harus menghabiskan jualan itu. Supaya habis dagangannya. Dan luar biasanya itu viral ya, sehingga orang-orang yang membeli itu dari Australia, dari Swiss, dari Eropa, terus pokok mancanegara, karena di upload ya, di upload di YouTube dan di Instagram ya. Jualan onigiri itu ya. Saya lihat, wow, perjuangan yang dahsyat ya. Jadi ia menjemput bola, ya ndak usah beli ruko ya. Tapi justru menjemput bola ya. Terus dibikinkan lagi gerobak yang lebih ringan, ndak 100 kilo ya, mungkin 50 kilo dari kayu-kayu gitu oleh kakeknya ya. Luar biasa. Dan ia berjualan ditarik dengan satu tangan ya, jalan kaki itu ya, bergerak. Di sana mungkin ada satpol PP ya. Ya tentunya ya enggak boleh sembarangan ya. Iya, makanya dia juga di taman gitu di taman yang diizinkan gitu ya. Di New York pun ada lapak di pinggir PKL, tapi enggak semua kayak di Indonesia ini penuh PKL sampai enggak bisa jalan kaki ya. Kebanyakan orang sih soalnya ya. Iya. Kalau di sana kan orang enggak terlalu padat orangnya ya. Tapi juga mereka punya gedung-gedung pencakar langit ya. Jadi saya melihat ini sesuatu banget gitu ya. Jadi kalau kita ini pengen berhasil, pengen sukses, pengen tanah perjanjian kita miliki, ya kita harus bekerja. Orang Israel ketika dijanjikan tanah perjanjian untuk memiliki harus berperang. Hari ini kalau kita dijanjikan rumah, tanah, engkau akan memiliki. Tidak usah 70 tahun lah ya, kesuwen. Mungkin 7 tahun aja ya. Iya. Harus berjuang kan. Nah ini, jualan pakai gerobak dorong. Nah disinilah kita melihat perjuangan anak manusia untuk mendapatkan kemerdekaannya itu dahsyat banget. Ternyata dia juga bisa menyewa kitchen. Di sana ada ya. Di Osaka dia menyewa kitchen. Jadi kalau hari ini mungkin ada restoran tutup, ada kafe yang tutup, itu bisa disewakan ya. Disewakan bulanan atau bagaimana, orang yang mau mencoba berdagang itu disewakan dengan alat-alatnya semuanya gitu ya. Jadi kalau di sini mungkin ditutup aja ya, alat-alatnya dirombeng gitu ya.
Tapi kalau di sana itu ada orang yang mau loh menyewa kitchen itu. Jadi dia di Osaka dia menyewa kitchen itu. Nah, itulah perjuangan ya, saudara-saudaraku ya, berjuang. Nah, Akhirnya punya tempat permanen ya dia. kayaknya lama-lama dia pasti punya tempat permanen. Karena satu onigiri itu dia jual berapa ya? $2,5 itu berapa? $2,5 itu Kali 15.000 aja 40 40 ribuan. Waduh, jual nasi bakar 40.000 lek di Sidoarjo gak payu saudara. 10 ribuan atau 15.000, paling mahal 20.000 lah masih laku. Lah lek 40.000 pancen cepet soge. Tapi yo nggak payu ya, sulit ya. Tapi di Jepang ya. Kalau di Jepang harganya memang patokannya ya sebetulnya $2 kayak di itu. Singapura apa itu makanan kan cuma $4 cuma. Cuma $4 saya ingat kalau beli es campur itu $5. Lah tapi nilainya kan tiap tahun naik terus ya. Jadi mungkin dulu 25.000 sekarang 50.000 minimal ya. Kalau kau kerja di Singapura dan makan di Singapura nggak apa-apa, tapi kalau kerja di Indonesia makanya di Singapura ya. Makanya itu Torok. Kalau kerja di Singapura makanya di Indonesia, wah itu dapat itu susu. cepat soge. Ya. Iya kan? Jadi kalau orang luar negeri makan pecel 10.000 cepat soge saudara-saudara ya. Wah, nggak sampai $1. Iya berapa 70 sen sen. gitu ya. Makanya berbahagialah yang tinggal di Indonesia ya. Makanan nasi murah. Makanan murah dan bikin kenyang lagi ya. Jadi inilah kita punya pengharapan dalam penantian hidup kita ya. Penantian untuk kita memiliki rumah sendiri, penantian untuk kita memiliki wirausaha sendiri. Kita menantikan, tetapi dalam menantikan itu Tuhan juga ngomong waktu di pembuangan di Babel itu. Kamu menikah, kamu kawin, kamu bercocok tanammu. Jadi di dalam pembuangan bukan tenger-tenger ya berdoa terus gitu. Enggak. Tetapi harus sebagai tawanan dibuang ya. Kalau kayak Daniel ya puji Tuhan tinggal di istana raja karena pinter ya toh. Tapi nek sing setengah pinter mungkin ya berdagang ya macam-macam lah dikerjakan 70 tahun saudara ya. Ayo pagi ini kita semangat. Amin. Biasanya Senin itu I hate Monday ya. Tetapi enggak, kalau saya seneng Monday ya. Karena Monday kita bisa berjuang lagi gitu ya. Mulai berjuang ketika hari Minggu full di gereja melayani Tuhan, khotbah, bla 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 bla. Untuk Tuhan satu hari full. Besok mulai kita berjuang. Amin. Amin. Siapa yang di sini males-malesan, males melek, males mau budal kerja, buka toko males. Enggak, saya sudah bangun jam 4. Sudah doa fajar sambil apa? Sambil nyiapkan dagangan untuk 5:30 buka lapak, saudara ya. Meskipun punya ruko, ternyata larisan di PKL, saudara. Ya ini masalahnya ya. Orang itu di Indonesia rasanya males jalan kaki ya. Padahal cuma hanya 200 meter ya. Tapi justru ketika buka lapak jadi PKL dalam tanda kutip itu tambah laris ya. 2 jam habis dagangan ya. Tapi kalau di ruko itu ndak habis-habis saudara ya sampai sore. Sampai wis melempem kabeh sampai akhirnya dimakan dewi. Ya itu manusia ya. Manja. Kalau bisa itu langsung dikelilingin di rumah ke rumah gitu ya barangkali ya. Nah, ya seperti di gadis tadi. Kita juga dapat tanah kanaan ya. Apa itu? Di Surabaya kita dikasih tanah kanaan di Sidoarjo. Oh ya, kita pernah tanya sama Tuhan. Aku ini harus di mana Tuhan? Tanah kanaanku itu di mana ya? Ayo, Anda ini tanya ya, tanah kanaan saya di mana ya? Walaupun kamu punya rumah ya, belum tentu loh ndak disuruh pindah. Bener nggak ya? Iya, kita dulu ya punya rumah di Surabaya. Tapi saya tanya, aku ini sebetulnya tanah kanaanku itu di mana? Tanah perjanjianku itu di mana ya Tuhan? Akhirnya Tuhan kasih di Sidoarjo ya. Maka diberi bonus satu gereja. Iya, tanah. bisa membuat beranak pinak, punya walaupun anaknya yang hidup satu,
tapi bisa punya anak banyak, beranak pinak. Kemarin ada yang ulang tahun 7 tahun di gereja mengundang badut. Nah itu jadi anak-anak kita ya, cucu-cucu kita ya, meriah sekali ya. Jadi tidak kerasa anaknya pergi meninggalkan kita itu. Cucu banyak. Nah di situ kalau kita punya tanah perjanjian, akhirnya kita ya beranak pinak di situ dalam tanda kutip ya, memperluas sayap di situ dalam tanda kutip. Ayo, jangan takut tanya Tuhan. Tuhan, tanah Kanaanku ini di mana? Bagi yang masih bercoang ya, bagi yang masih di pembuangan dalam tanda kutip ya, walaupun tidak dibuang dengan sesungguhnya. Tetapi kalian pasti memiliki tanah perjanjian dari Tuhan, karena Tuhan yang berjanji bukan kita. Amin. Amin. Jadi tinggallah dalam harapan dan dalam penantian kepada Tuhan, karena janji Tuhan itu ya dan amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kami harus mendengarkan perkataan-Mu Tuhan Yesus, yaitu mendengarkan firman-firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, sehingga hidup kami tertata dengan baik ya, sehingga kami tidak pernah dibuang kami, tapi tetap disertai oleh Tuhan Yesus. Kasih-Nya itu luar biasa Tuhan. Walaupun Engkau membuang bangsa Israel itu, tapi Engkau tetap mengasihinya, dan sama sekali tidak memandang Engkau tak bersalah. Ya sepertinya kesalahan-kesalahan kita itu sudah diampuni dan dibuang ke tubir laut ya, sehingga Tuhan itu memandang kita tidak bersalah lagi, dan Dia tetap mengasihi kita, memberkati kita luar biasa. Karena itu mari kita tetap mau mendengarkan perkataan Yesus, yaitu tiap hari mau mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, dan berdoa. Amin. Bapa, mengucap syukur, terima kasih. Engkau telah memberi kami janji yang luar biasa, yaitu janji pemulihan. Walaupun banyak tahun yang kami harus nantikan, tetapi kami yakin dan percaya pemulihan itu pasti terjadi. Kami berdoa untuk mereka yang berjuang untuk mendapatkan rumah sendiri, rumah untuk keluarganya. Kami percaya semuanya pasti berhasil, pasti telah tersedia. Kami juga berdoa untuk mereka yang belum bisa bekerja, belum punya pekerjaan, mereka yang mau berwirausaha, Tuhan sediakan. Tuhan membuka pintu saat semua pintu tertutup. Tuhan membukakan kami pintu. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk mereka yang berjuang dalam pemulihan kesehatan. Tuhan sertai, Tuhan lindungi, dan Tuhan berkati sehingga mereka dipulihkan dari sakit penyakitnya. Amin. Kami mengangkat kedua tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bu Reni, Pak Fran, Bu Shelly, Pak Ali, Matthew, Bu Foni, Pak Hartono, Yosinta, Moana, Mikel, Bu Nurmala, Bu Sepsi, Pak Anton, Esther, Pak Yusak, Bu Ineke, Bu Viken, Pak Henry, Bu Wanda, Pak Budi Utomo, Bu Lasma, Pak Budi, Bu Yulan, Pak Simeon, Bu Simeon, Bu Lasma, good morning. Pak Bambang, Bu Vera, selamat pagi. Bu Titik, selamat pagi. Semua yang sudah bergabung mungkin belum disebutkan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semangat, besok kita ketemu lagi. Jayo. Haleluya, puji Tuhan.